Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mungkin sebelumnya jika ada bangku kosong silakan diisi, dan jika ada sampah di samping-sampingnya silakan dibersihkan terlebih dahulu. Baik, kita langsung absen saja. Yang pertama Samsia, Muhammad Ihsan, Edi Versi, Julia hadir, Sansa hadir, Tasya Melani hadir, Trihartuti Lilin hadir, Iman Akil Mustari hadir. Baik, sebelumnya kan kita sudah mempelajari Kamis lalunya itu mempelajari tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina, yang dimana dengan Ibu lihat pada Kamis yang lalu sepertinya siswa-siswa semuanya sudah cukup bisa memahami ataupun sudah mengerti. Baik, kita di sini mempelajari tema menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur, yang dimana tujuan pembelajarannya itu ada 3. Pertama, menjelaskan apa yang dimaksud dengan sifat amanah dan jujur. Yang kedua itu contoh dari sifat amanah dan jujur. Yang terakhir ada memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab untuk menjaga suatu amanah. Oke, sebelumnya apakah kalian sudah mendengar apa itu sifat amanah dan juga jujur? Ya, mungkin ada yang tahu apa itu amanah dan jujur? Belum. Amanah menyampaikan pesan, kemudian jujur berbicara dengan sungguh-sungguh dan tidak berbohong. Ya, terima kasih kepada Sansia. Baiklah, di sini akan Ibu jelaskan sedikit tentang amanah dan juga jujur. Amanah di sini adalah ini judul kita pada hari ini. Baiklah, yang pertama ada amanah. Amanah itu sendiri adalah lebih menekankan pada kepercayaan ataupun tanggung jawab. Misalnya ada seseorang yang diberikan tugas ataupun diberikan kepercayaan kepada orang tersebut, yang dimana orang tersebut harus menjaganya dan juga harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan suatu tugas yang sudah diberikan. Sedangkan jujur adalah suatu sikap ataupun suatu sikap yang dimana seperti berbicara ataupun bertindak sesuai dengan kenyataan ataupun tidak berbohong, tidak menipu, dan juga tidak menyalahgunakan orang lain ataupun tidak memfitnah orang lain. Itu mungkin berikutnya ada contohnya dari amanah. Contoh dari amanah itu misalkan dalam suatu sekolah itu ada suatu organisasi seperti organisasi OSIS, yang dimana kan di organisasi tersebut ada seorang bendahara untuk mengelola dananya, yang dimana seorang bendahara tersebut harus mengelola sebuah dana itu sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.
Dan jika seorang bendaharanya tidak melakukan ataupun tidak mengelola dengan baik, jadi itu suatu sikap yang tidak amanah ataupun dia melakukan korupsi. Dan untuk contoh jujur itu sendiri, misalkan ada seorang yang melakukan kesalahan yang dimana beliau tersebut mengakui bahwa dia salah dan juga mengakui bahwa dia salah dan tidak menutupi bahwa dia salah. Jadi tidak menyembunyikan fakta dan juga tidak menyalahgunakan orang lain, seperti tidak memfitnah orang lain dalam kesalahan tersebut. Untuk berikutnya, memiliki sikap disiplin dan juga tanggung jawab dalam menjaga amanah yang dimana sikap disiplin dan juga tanggung jawab itu sangatlah penting dalam menjaga amanah, yang dimana disiplin itu sendiri adalah bisa membuat orang tersebut bisa konsisten dalam menjalankan sebuah tugasnya. Dan dimana misalkan kita masuknya jam 10 dan tidak boleh telat dari jam 10, itu yang namanya disiplin. Jika kita telat itu namanya tidak disiplin. Untuk yang tanggung jawab itu sendiri itu memastikan bahwa seseorang tersebut sudah mengambil ataupun sudah bertanggung jawab atas tugas yang penuh sudah diambilnya, dan juga seorang tersebut bisa mengambil keputusan dari apa yang sudah diambilnya dan juga sudah menerima konsekuensi yang ada di depannya. Baik, jadi mungkin dari kedua sikap tersebut akan bisa membantu seseorang bisa mudah dipercayai dan juga menghormati kepercayaan yang ada. Baik, mungkin hanya itu materi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu akan membuat kalian kelompok, terdiri 3 kelompok. Nantinya kelompok di sini ada 3 kelompok, yang dimana nantinya setiap kelompok di sini membuat cerita pendek tentang jujur ataupun amanah. Pilih salah satu saja. Tulis 1 paragraf saja, tidak usah panjang-panjang. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakannya, dimulai dari sekarang. Apa itu, Kak? Pada suatu hari.
Kelompok 1 gabung. Ya, silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, baik teman-teman. Di sini ada cerita pendek yang akan kami bacakan. Ya. Jadi pada suatu hari ada ujian sekolah di kelas 5. Namun ada siswa yang membawa catatan kecil di dalam sakunya. Ketika pengulas ujian tidak melihat siswa tersebut melihat catatannya. Nah, jadi pesan moralnya yaitu adalah siswa tersebut tidak jujur pada dirinya sendiri dan guru. Nah, jadi di sini dia tidak jujur. Jadi itulah poin inti dari cerita pendek kami tersebut ini. Nah, baik, itu saja dapat kami berikan. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan maju ke depan jika sudah selesai. Cerita pendeknya, Imat dan Putra telah bersahabat sejak kecil. Suatu hari saat mereka sedang bermain di taman, Putra menemukan sebuah kalung di bawah pohon. Meski sangat menginginkan kalung tersebut, tetapi Putra merasa itu bukan miliknya. Ia dan Imat pergi ke kantor polisi untuk melaporkan penemuannya. Ia melakukannya karena sadar kalung itu bukan miliknya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 2 ceritanya yaitu pada suatu hari Radit pergi ke toko untuk membeli telur ke warung. Kemudian uang yang dikembalikan pedagang ternyata nominalnya lebih. Kemudian Radit kembali lagi ke toko dengan niat untuk mengembalikan uang yang lebih tersebut. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Mungkin semuanya ada yang ingin bertanya ataupun yang kurang mengerti atau kurang memahami. Apakah sudah memahami semuanya? Sudah. Oke, baik. Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta kepada
Saudara Egin Versi. Oke, baik teman-teman, saya di sini akan membawakan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi di sini kita mempelajari amanah dan jujur. Jadi amanah di sini adalah kepercayaan atau tanggung jawab kita terhadap orang lain. Jadi kalau kita diberi amanah oleh orang, jadi kita harus amanah, harus tanggung jawab. Benar-benar kita tanggung jawab, tidak boleh tidak amanah, itu tidak baik. Nah, terus selanjutnya itu ada jujur. Nah, jadi kalau kita melakukan hal-hal yang dimana itu contohnya sebagai ujian, misalkan ujian di kelas, jadi kita tidak boleh membawa catatan kecil ataupun kita tidak boleh membawa buku ataupun coret-coretan agar kita mendapatkan nilai yang besar. Nah, jadi disinilah kita bisa berlatih untuk jujur. Jadi kalau kita jujur, kita aman. Nah, jadi di situ kita belajar. Kalau mau mendapatkan nilai besar, kita harus belajar, bukan untuk menyontek. Nah, kita harus melatih kejujuran kita dari hal kecil dulu, seperti itu. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Egin Versi. Dan mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Mari kita akhiri dengan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.